Oke, selamat pagi adik-adik grup KA 20D. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Kali ini kita masuk pertemuan yang ketiga, ya. Kita akan membahas tentang forecast penjualan, anggaran penjualan, dan anggaran produksi, ya. Selanjutnya kita lihat yang pertama. Topik kita yang pertama, ya. Kita lihat definisi forecast. Forecast berarti ramalan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan, ya, pada waktu yang akan datang. Itu rencana. Nah, sekali lagi, forecast merupakan ramalan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Lalu apa forecast penjualan atau perkiraan penjualan itu? Forecast penjualan berarti proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh unit penjualan pada minggu, bulan, dan tahun berikutnya pada waktu yang akan datang. Itu maksudnya, ya. Itu forecast penjualan. Nah, satu lagi pengertiannya forecast penjualan, ya, seperti yang ada di CM adik-adik, adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen pada suatu barang atau jasa dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu juga. Nah, itu yang dimaksud dengan forecast penjualan di sini. Selanjutnya kita lihat cara meramalkan tingkat penjualan. Ada 4 cara meramalkan tingkat penjualan, ya. Yang pertama berdasarkan pendapat. Pendapat ini boleh datang dari pembeli, boleh juga pendapat para penjual, salesman. Boleh juga nanti pendapat dari manajer cabang atau manajer daerah tertentu. Yang kedua, cara meramalkan tingkat penjualan yang kedua berdasarkan statistik. Boleh nanti berdasarkan analisa tren, nanti kita pelajari. Kemudian ada juga analisa korelasi. Yang ketiga, cara meramalkan tingkat penjualan dapat melalui metode-metode khusus seperti analisa produk line, analisa industri, dan analisa pengguna akhir. Yang keempat, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Maksudnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembuatan forecast penjualan, ya. Antara lain sifat produk, metode distribusi, luas usaha, persaingan, data historis yang tersedia. Nah, itulah 4 cara meramalkan tingkat penjualan. Selanjutnya kita lihat, ya, ke dalam lagi tentang forecast penjualan. Forecast penjualan, ya, kita lihat di sini. Volume penjualan tahun depan, ya, dapat dihitungkan berdasarkan volume penjualan yang pernah terjadi, ya. Kemudian hubungan antara faktor-faktor dapat dicari melalui waktu, volume penjualan pada waktu yang bersangkutan. Dengan tren, ya, persamaan kita lihat di sini, Y sama dengan A ditambah BX. Maka untuk memproyeksi garis tren, ya, dapat digunakan metode statistik dengan rumus metode momen. Di sini rumusnya kita lihat sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Nah, itu yang seperti huruf E itu kita misalkan sigma, ya, bacanya, ya.
sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Perhatikan rumusnya ya. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Nah, kuadrat di situ ya. Nah, kita lihat keterangannya. Sigma Y sama dengan jumlah data historis, N banyaknya waktu data, X nilai pada setiap periode waktu, A nilai Y pada titik 0, B lereng garis lurus. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Contoh. PTX mempunyai data tentang volume penjualan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut ya. Hitunglah forecast penjualan dengan menggunakan metode momen. Nah, diketahui nanti dalam soal mungkin tahun dan volumenya saja. Nanti di soal post-test kita juga seperti itu ya. Nah, kita lihat data 5 tahun 2002 sampai 2006 di mana volume penjualannya nampak di situ. Dari 2002 40.744 sampai 2006 101.960 volume penjualannya ya. Nah, kita lihat X-nya ya. X-nya tahun pertama, tahun awal 0, kemudian 1 2 3 4 ya. Kita lihat di situ sigmanya, sigma ada di bawah jumlahnya maksudnya ya. Kemudian X dikali Y dan X kuadrat. Kita lihat di tahun awal tahun ya. X tadi apa? Ya, nilai pada setiap periode waktu ya. Nah, itu kita lihat. Kalau X, Y berarti 0, X kuadrat, X 0 di pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat ya, X dikali Y, nilai X dikali Y, 1 dikali tahun 2003 kita lihat. 58.385 kali 1 berarti X dan kali Y menjadi 58.385. Begitu seterusnya antara X ya dan Y ya. X-nya itu tadi nilai ya. Kita lihat nilai pada setiap periode waktu, sedangkan Y volumenya ya. Kita lihat. Nah, X dikali Y. Nah, dari tahun 2002 sampai 2006 kalikan saja. Kemudian X kuadrat. Nah, itu semua 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, pada kolom jumlah itu, baris jumlah itu masing-masing kita totalkan. Nah, berapa Y volumenya, berapa X dikali Y, dan berapa X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, kita masukkan seperti persamaan yang tadi. Sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Kemudian persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Nah, masukkanlah angka-angkanya. Tadi sigma Y total volumenya 359.227 sama dengan NA. N-nya 5 ya, 5 tahun. Kita lihat NA 5A tambah B sigma X. B-nya tadi berapa? B-nya belum diketahui kan? Sigma X sudah diketahui. Sigma X-nya 10 ya. Berarti 5A ditambah 10B. Masuk ke persamaan yang kedua. 86 sigma Y, A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Berarti sigma XY tadi jumlahnya 862.
823 sama dengan A sigma X, ya. Itu sama dengan X nih, sigma X-nya 10. 10A ditambah B sigma X kuadrat. X kuadratnya 30, berarti tambah 30B. Nah, kita masukkan persamaan, ya. Kita cari, kita hilangkan dulu, ya, nilai A-nya. Persamaan pertama, ya, kita kali 2, persamaan kedua kita kali 1, sehingga dapatlah 2 dikali 359.227 sama dengan 718.454, sama dengan 2 kali 5A berarti 10A tambah 2 kali 10B berarti tambah 20B. Nah, masuk persamaan kedua tadi, 862.823 kali 1 sama dengan 862.823 sama dengan, ya, 10A tambah 30B. Nah, masukkan persamaan, hilangkan nilai A. 10 kurangkan, ya, 10A dikurang 10A, tinggallah di situ 20 kurang 30B. 20B kurang 30B sama dengan minus 10B. 718.454 dikurang 862.823 berarti 144.369 minus, ya. Sehingga diperolehlah B sama dengan minus 144.369 dibagi 10, sehingga hasilnya B sama dengan 14,436, ya, 14.436,9 atau 14.437. Nah, masukkanlah nilai B tadi ke salah satu persamaan. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi. 718.454 sama dengan 10A tambah 20 kali nilai B, masukkan 14,437. Kemudian kita selesaikan penjumlahannya, 718.454 sama dengan 10A tambah 20 kali 14, 437 sama dengan 288.740, sehingga 718.454 dikurang 288.740 sama dengan 10A. A sama dengan 42,971. 42,971. Maka persamaan garis trennya menjadi Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan, masukkan nilai A 42.971 ditambah 14.437X. Itulah persamaan garis trennya, ya. Nah, nanti dalam soal post-test juga ini akan muncul, ya. Yang diketahui cukup tahun dan volumenya atau Y. Selanjutnya, tren penjualan dapat dihitung, ya. Y sama dengan 42.971 tambah 14.437X. Masukkanlah ke persamaan di atas, ya. Tahun 2002 awal mula dia di start 0 tahun nilainya, ya. Masukkan tren penjualannya, berarti Y sama dengan 42.971. Masuk ke tahun pertama, Y sama dengan 42.971 tambah 14.437 kali 1, sehingga dapat nilainya 57408, ya. Kemudian 2004 tahun kedua kita lihat, masukkan ke persamaan, diperolehlah nilai tren penjualan 71845. Kemudian begitu juga tahun ketiga dan tahun keempat. Maka untuk memforecast penjualan tahun mendatang, 5 tahun berikutnya, kita tinggal memasukkan ke persamaan di atas, ya, tren penjualan. Kita lihat tahun kelima menjadi 115 sekian, tahun ke-6 129, tahun ke-7 144 sekian, tahun ke-8 158 sekian, tahun ke-9, ya, forecast penjualan tahun ke-9 itu tahun 2011 menjadi 172.000 sekian. Nah, itulah kalau kita lihat tren penjualan dan forecast penjualan 5 tahun mendatang. Nah, sampai di sini adik-adik, ya, cukup jelas, ya, bagaimana cara untuk menghitung forecast, ya, cara melakukan forecast penjualan, ya, untuk 5 tahun mendatang. Nah, selanjutnya kita lihat topik anggaran penjualan, ya.
Contoh PTX anggaran penjualannya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di sini dimisalkan produknya hanya ada 2 A dan B. Jumlah unitnya 10 A, 20 untuk B. Harga jual 1000 untuk A, 2000 untuk B. Maka total penjualan tinggal mengalihkan unit dikali harga jual, sehingga total anggaran penjualan untuk produk A dan B kita lihat di situ jumlah unit 30 yaitu 10 tambah 20, total harga jual per unit jadi 3000, kemudian total penjualannya menjadi 50.000, 10.000 ditambah 40.000. Itulah kalau kita lihat tentang anggaran penjualan. Anggaran produksi yang ketiga, anggaran produksi kita lihat di situ ya. Anggaran produksi disusun ya. Disusun untuk menunjang anggaran penjualan. Anggaran produksi dimaksudkan untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi selama periode tertentu. Nah, kita lihat seperti ya bagan yang ada di sini. Ya, jumlah yang direncanakan untuk dijual ya itu untuk produk. Jadi di sini ada 4 produk A, B, C, D. Ya, jumlah yang direncanakan untuk dijual masing-masing 80, 90, 100 dan 110. Tuh ya. Kemudian persediaan akhirnya diketahui 20 untuk produk A, 20 untuk produk B, 20 juga untuk produk C dan D 20. Total kebutuhan menjadi jumlah yang direncanakan untuk dijual ditambah persediaan akhir 100 untuk produk A, 110 untuk produk B, kemudian 120 untuk produk C dan 130 untuk produk D. Nah, persediaan awal di A diketahui 10, maka jumlah yang diproduksi menjadi 90. Persediaan awal di B kita lihat di situ 20. Dari mana 20? Dari persediaan akhir yang ada di A, ya. Sehingga 110 kurang 20 90, ya, itu jumlah produksi untuk produk B. Nah, bagaimana jumlah produksi untuk C? Kita lihat total kebutuhan 120 dikurang persediaan awal 20. Dari mana 20? Dari persediaan akhir B, ya. Sehingga jumlah produksi 100. Nah, yang ketiga, berapa total kebutuhan tadi untuk produk D? 130. Kemudian persediaan awalnya dikurangi 20 katanya. Dari mana 20 itu? Dari persediaan akhir C, ya. Jadi kita lihat di situ persediaan-persediaan itu ya saling berurutan ya. Jumlah produksinya menjadi 110. Nah, beginilah cara menyajikan anggaran produksi untuk ya produk A, B, C, D. Nah, kita lihat jumlah produksinya untuk A 90, untuk B 90, C 100 dan D 110. Sampai di sini adik-adik ya untuk pertemuan kita dalam mata kuliah AP yang ketiga, forecast penjualan, anggaran penjualan dan anggaran produksi. Nah, sebelum kita akhiri di sini Abang sajikan post test untuk AP yang ketiga ya. Cukup sederhana soal post testnya. Coba adik-adik pelajari kembali nanti sebelum mengerjakan soal post test. Tadi juga sudah kita bahas ini ya. Diketahui data PTX sebagai berikut ya. Tahun 2016 sampai 2020 dengan volume 40.000 sampai 100.000. Tentukanlah persamaan garis tren dengan metode momen. Kemudian hitunglah tren penjualan tahun 2016 sampai 2020. Lalu yang ketiga hitunglah forecast penjualan ya tahun 2021 sampai 2025, 5 tahun mendatangnya berapa. Oke, paham sampai di sini adik-adik ya. Silahkan melanjutkan pelajarannya ya. Jangan lupa post testnya juga nanti dikerjakan. Sampai di sini penjelasan Abang ya. Abang ucapkan selamat melanjutkan belajarnya. Sampai jumpa, terima kasih.